Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Chandra Wibawa dengan NIM 192231065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum survei konsumsi pangan dengan metode 24 hour food recall. 24 hour food recall merupakan metode asesmen diet yang telah sering digunakan. Metode ini memerlukan kemampuan petugas untuk membantu responden mengingat secara akurat, kemudian mencatatkan riwayat konsumsi makanan dan minuman selama 24 jam terakhir. Mahasiswa gizi sebagai calon ahli gizi perlu memahami tahapan-tahapan dari 24 hour food recall ini. Salah satu bentuk latihan yang dapat dilakukan adalah membagi mahasiswa dalam kelompok dan melakukan wawancara recall 24 jam dalam kelompok tersebut. Rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah: yang pertama, bagaimana variasi jenis makanan dan bahan makanan yang dikonsumsi oleh seorang teman sekelompok yang dijadikan responden recall. Yang kedua, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi individu apabila dibandingkan dengan kebutuhan gizi menurut angka kecukupan gizi atau AKG. Yang ketiga, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi anggota kelompok apabila dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Tahapan recall yang dilakukan adalah: yang pertama, recall 24 jam dilakukan berpasang-pasangan. Satu mahasiswa akan memiliki satu pasangan yang akan menjadi teman responden recall 24 jamnya. Waktu recall dilakukan 2 kali. Waktu pertama adalah Selasa 26 Agustus 2025 untuk melakukan recall konsumsi di hari Senin 25 Agustus 2025. Waktu kedua adalah Jumat 29 Agustus untuk melakukan recall konsumsi hari Kamis, yaitu tanggal 28 Agustus 2025. Yang kedua, hasil recall akan dicatat dalam sebuah tabel dan dibagi menurut jam makan. Bahan-bahan makanan tiap jenis makanan dicatat dalam URT, kemudian akan diubah dalam bentuk gram. Literatur yang digunakan dalam merubah URT dalam bentuk gram antara lain buku foto makanan dari Kemenkes dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Daftar rinci bahan makanan akan ditentukan kandungan gizinya menurut jumlah yang dikonsumsi. Penentuan kandungan gizi makanan merujuk pada tabel komposisi pangan Indonesia TKPI tahun 2020, data dari United States Department of Agriculture (USDA), dan informasi nilai gizi pada label kemasan pangan. Setelah mendapatkan kandungan gizi tiap makanan yang dikonsumsi dalam 2 kali recall, maka total konsumsi responden akan dirata-rata. Rata-rata konsumsi responden akan dibandingkan dengan kebutuhan gizi menurut angka kecukupan gizi AKG yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. AKG akan dikalikan dengan 77% untuk menghindari overestimasi kebutuhan gizi bagi responden. Berikut adalah hasil recall untuk data hari Senin 25 Agustus 2025. Berikut adalah hasil recall untuk data hari Kamis 28 Agustus 2025. Berikut adalah data pemenuhan gizi dengan diet tanggal 25 Agustus 2025. Berikut pemenuhan gizi responden di hari Kamis 28 Agustus 2025. Hasil recall terhadap responden menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman dari responden belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan zat gizi harian menurut AKG. Asupan energi responden dari makanan sudah mencukupi, yaitu berada di angka 99,52%. Begitu pula dengan asupan zat besi yang telah mencukupi di angka 105,9%. Namun, konsumsi berlemak ternyata berlebih, yaitu di 131,9%. Kondisi kelebihan asupan lemak bisa terjadi karena pola makan responden yang mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti sate dengan bumbu kacang dan ayam goreng bertepung. Selain asupan berlebih, terdapat zat gizi yang belum dikonsumsi secara cukup seperti karbohidrat, serat, kalsium, vitamin A, asam folat, dan vitamin C. Kurangnya asupan serat dan vitamin A dan C dalam pola makan responden karena responden sama sekali tidak mengonsumsi sayur dan buah. Kebiasaan ini perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan gangguan pencernaan maupun gangguan akibat defisiensi mikronutrien. Berikutnya adalah pemenuhan gizi kelompok, di mana hanya ada satu responden laki-laki yang merupakan pasangan responden dari penulis di kelompok ini, dan sisanya 16 orang merupakan responden perempuan. Sehingga dalam penyajian data, maka hasil pemenuhan gizi responden laki-laki dalam kelompok sama dengan responden yang sebelumnya. Sehingga ini adalah pemenuhan gizi responden untuk laki-laki. Dan berikut adalah pemenuhan gizi dari 16 responden sisanya yang berjenis kelamin perempuan.
Baik karena data hasil pemenuhan responden laki-laki sama seperti yang sebelumnya, maka hasil perhitungan yang saya sampaikan adalah hasil perhitungan responden perempuan. Hasil perhitungan rata-rata asupan 16 orang anggota kelompok menunjukkan bahwa masih ada zat gizi yang belum dikonsumsi secara cukup maupun yang dikonsumsi secara berlebih. Asupan kurang terjadi pada asupan energi yang hanya mencapai angka 77,49%, karbohidrat hanya 59,37%, serat hanya 23,39%, kalsium hanya 64,40%, retinol hanya 47,02%, asam folat hanya 65,65%, dan vitamin C hanya di angka 70,30%. Dari kebutuhan dasar AKG, asupan berlebih terjadi pada rata-rata asupan zat besi yang mencapai 130,9% dari AKG, dan asupan yang tengah-tengah normal hanya terdapat pada konsumsi lemak di angka 90,04% dari AKG. Untuk itu, kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, variasi jenis makanan dan makanan yang dikonsumsi oleh teman sekelompok yang menjadikan responden recall kurang beragam, terutama buah dan sayur yang sama sekali tidak dikonsumsi. 2. Pemenuhan kebutuhan gizi individu apabila dibandingkan dengan kebutuhan gizi menurut acuan gizi AKG belum optimal. Masih terdapat kelebihan dan kekurangan asupan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan gizi anggota kelompok apabila dibandingkan dengan kebutuhan gizi menurut AKG juga belum optimal dan masih terdapat kelebihan dan kekurangan asupan. Yang saran yang dapat saya berikan adalah yang pertama, harus mulai membiasakan diri mengonsumsi buah dan sayur bagi responden recall individu. Yang kedua, harus mulai menerapkan pola makan seimbang sesuai pesan gizi seimbang dan isi piringku bagi seluruh anggota kelompok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.